kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan akan datang dan mengadili setiap orang. Dan setiap orang kalau begitu harus berhadapan dengan pengadilan Allah. Tetapi sebelum semua itu terjadi, semua manusia tinggal bersama di dunia. Orang-orang benar, anak-anak Allah, tinggal bersama dengan semua manusia yang lain. Orang benar tinggal bersama dengan orang jahat, dan selama hidup di dunia, seringkali tidak bisa dibedakan. Tetapi Tuhan menyaksikan semuanya. Tuhan tahu setiap orang masing-masing. Nah, dalam sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana orang benar, anak-anak Allah, itu tinggal bersama dengan semua manusia yang lain, termasuk yang jahat. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang jahat. Dan Tuhan menjelaskan ini dalam sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan kita bisa melihatnya di Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ada orang yang mempunyai ladang gandum. Nah, benih yang baik yang dimaksudkan itu adalah benih gandum. Pemilik ladang ini menaburkan benih gandum. Tentu yang diharapkan gandum ini akan tumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi pada malam hari musuhnya datang dan menaburkan benih lalang. Dalam dunia pertanian, apalagi di zaman kuno, tentu tidak ada orang yang punya stok benih lalang. Karena lalang itu termasuk tanaman pengganggu. Nah, dalam perumpamaan ini perumpamaan ya, musuh menaburkan benih lalang. Nah, kemudian ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Benih gandum tumbuh, benih lalang juga tumbuh bersama. Nah, kemudian lalang yang sudah menghijau sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan gandum. Tanaman gandum dengan tanaman lalang tidak bisa dibedakan ketika sama-sama masih hijau, belum mengeluarkan buah. Tapi hamba-hamba dari pemilik ladang itu melihat ini ada lalang. Dan mereka mengusulkan untuk mencabut lalang itu. Kami akan mencabut lalang itu, membuang lalang itu supaya gandum bisa tumbuh dengan baik. Tetapi tuan pemilik ladang itu keberatan. Kamu jangan mencabut lalang itu. Kenapa?
Kalau kamu mencabut lalang itu, nanti gandumnya juga bisa ikut tercabut karena bentuk wujud tanaman gandum dan lalang itu mirip. Nah, kemudian Tuhan itu mengatakan begini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuan pemilik ladang gandum itu mengatakan begini, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi tuan pemilik ladang gandum itu mengatakan, biarkan keduanya tumbuh. Pisahkan mereka nanti pada waktu menuai. Pada waktu itu akan tampak sangat jelas mana gandum, mana lalang. Hamba-hamba itu kemudian tidak muncul lagi pada waktu menuai. Yang ditugaskan untuk menuai adalah para penuai. Penuai akan memisahkan gandum dari lalang. Nah, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini? Di perikop yang berikut di bab 13, dari ayat 36 sampai dengan 43, ini Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan yang disampaikannya ini tadi. Dia mengatakan begini di ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang meneburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Para penuai itu malaikat. Selanjutnya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Nah, kalau kita memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan, tampak bahwa perumpamaan ini sesungguhnya berkaitan dengan akhir zaman. Ada pemisahan di akhir zaman. Ya, gandum dipisahkan dari lalang. Lalang dibakar dalam api. Dan ini melambangkan orang-orang yang selama hidup di dunia, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka tidak akan tinggal bersama dengan Allah, tetapi mereka akan mengalami keterpisahan dari Allah. Terpisah dari Allah itu sebuah penderitaan. Dan penderitaan ini digambarkan seperti masuk ke dalam api, merasakan panas seperti panasnya api,
tetapi tidak terbakar dan musnah ya. Hanya mengalami, merasakan panasnya api. Itu gambaran penderitaan ketika nanti orang-orang jahat terpisah dari Allah. Nah, kembali lagi bicara tentang akhir zaman. Selama hidup di dunia, orang benar, gandum, tinggal bersama orang-orang yang jahat, lalang. Keduanya tinggal bersama, hidup bersama dalam dunia yang sama. Tapi keberadaan keduanya akan dibiarkan terus sampai waktunya Tuhan mengutus malaikatnya untuk membuat pemisahan. Dan ini seperti yang kita lihat dalam perikop yang kita diskusikan di episode yang lalu tentang pengadilan terakhir. Nah, kemudian begini, dalam kenyataan gandum tidak bisa menjadi lalang, lalang tidak bisa menjadi gandum. Tetapi ini perumpamaan dan Tuhan mau berbicara tentang menjadi orang benar selama hidup di dunia, supaya pada akhirnya bisa menikmati kehidupan abadi. Mereka yang hidup benar selama di dunia, para pengikut Yesus, selayaknya tetap menjadi gandum. Jangan berubah menjadi jahat. Jangan meninggalkan Tuhan dan berubah menjadi lalang. Kalau begitu, sebaliknya, mereka yang sudah terbiasa dengan dosa tanpa merasa berdosa, dipanggil untuk menyadari, untuk mengubah diri supaya menjadi orang benar, supaya menjadi gandum, supaya hidup berkenan kepada Allah, supaya pada akhirnya tidak mengalami penderitaan yang abadi, tetapi sebaliknya menikmati kehidupan yang abadi. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.